I think aku suka UPG ya. I think itu benar-benar wonderful dan insightful. It's one in the lifetime achievement for me gitu. Kenapa aku nggak mau membuat sugar coating, tapi ini program benar-benar ngebantu aku nge-reflect diriku tentang Sustainable Development Goals. I think this program benar-benar ngebantu aku nge-define itu. Dan apa sih programnya? Namanya United People Global Sustainability Leadership Program, UPGSL. Dan program ini dari United People Global, dan program ini invite, I think 40 until 60 people untuk join di pergi ke Hurricane Island. Selamat malam, Kavin. Malah. Terima kasih sebelumnya udah menyempatkan waktu di tengah kesibukan kamu yang sangat-sangat padat sekali. Thank you so much for being here. And terus mungkin ini adalah podcast teman bicara damai. Episodenya sekarang udah 69 nih. Jadi udah lumayan banyak. Jadi kamu kayaknya tamu ke 30 lebih kayaknya. Terus mungkin Wow. udah banyak ya. Mungkin hari ini kita akan bahas sustainability, tapi sebelumnya Kavin boleh kenalan dulu nih sama teman-teman dari teman bicara damai. Mungkin aku sedikit ulas sedikit tentang kamu ya. Oke, jadi teman-teman Kavin itu istilahnya sekarang bekerja di startup, di sebuah startup di Jakarta. Kavin juga merupakan salah satu most outstanding student nih dulu pas di kuliahnya. Terus passionnya tentang sustainability, ikut-ikut conference, fellowship, pokoknya giat banget mencari opportunity di bidang sustainability. Nah, itu mungkin pembukaan dari aku nih. Silakan, Kavin. So, tadi udah dikenalkan nih, tadi sedikit tentang aku, jadi mungkin perkenalkan, namaku Kevin, terusnya Kevin tapi panggil Kevin, dan ya aku sekarang kerja di startup sebagai business analyst, dan aku benar-benar passionate tentang sustainability dari program yang aku buat tentang hashtag Wear Enough di anti-bullying organizations, dan juga beberapa conference and fellowship yang aku lakuin sebelumnya. Dan aku benar-benar excited untuk discuss bareng Kak Aden ya atau Kak Damai tentang sustainability dan about the patients around that. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa stay tune ya sampai akhir. Yeay. Makasih, Kevin. Aku panggilnya selalu Kevin ya, padahal Kevin. Kevin, gak apa-apa, gak apa-apa, Kevin. Kevin, nah mulai aja nih. Menurut kamu, sustainability berdasarkan pemahaman kamu itu apa nih? Menurut kamu nih, arti dari sustainability? Oke, sustainability sebuah I don't want to make it kayak more so philosophical ya. Tapi kita tahu sendiri sustainability itu dari perspektif ya. Tapi yang ditekankan dalam konsep ini yaitu keberlanjutan dalam tiga hal, dalam lingkungan, dalam sosial, dalam pemerintahan, dan ketiga hal ini terus berjalan secara bersamaan seiring berjalannya waktu. Dan makanya ini SDGs yang dari 2014 atau 2015 tetap relevan sampai sekarang yang kita tahu goalsnya sampai di 2030. So I think secara simple sustainability itu satu kata keberlanjutan yang melingkupi semua perspektif dalam kehidupan di bumi, di manusia ataupun setiap orang, setiap bagian yang terlibat dalamnya. Seperti itu sih Kak. Oke, jadi nggak hanya mencakup di satu bidang, tapi menurut kamu sustainability itu meliputi berbagai aspek di kehidupan kita, ya kan ya? Exactly. Iya. Benar-benar. Nah, terus aku tuh udah review juga ya, maksudnya background kamu tentang terkait SDGs tuh juga pas kamu di kuliah juga kamu concern nih. Nah, sejak kapan sih, Vin, kamu oh ya aku tuh interest nih sama SDGs sama sustainability nih? Sejak kapan tuh? Oke, sip. Nah, aku bener-bener interest ini SDGs dari semester satu cuma kayak oh ya SDGs so whole perspective dan it's a konsep gitu for me. I think it's 4 atau 5 tahun yang lalu sih. Kali. Oh, 4 sampai 5 tahun yang lalu. Oke, kayak cukup lama juga ya. Bapak bisa konsisten sampai hari ini loh. Keren, keren, keren. Nah, tadi udah kan arti sustainability, sejak kapan kamu interest sama bidang ini. Nah, aku mau tanya nih, dari 17 goal SDG, SDGs itu, mana yang paling kamu istilahnya tertarik atau yang kamu fokusin nih?
Oke. Sebenarnya aku suka banget semua SDGs ya. I mean kayak SDGs, ah, it's a whole new it's an okay, wow, that's so great. Kayak semua konsepnya di dalam. Tapi dari 17 poin yang SDGs yang paling aku suka dan yang lagi kerjain itu di SDGs 4 tentang education ya. Hmm. Eh, Quality education, pendidikan berkelanjutan gitu. Dan yang buat aku senang dengan topik ini karena I think education is one of the most important things especially kalau kita bicara soal human relationship atau tentang semua faktor yang ada di dalam pemerintahan, for example, karena ini benar-benar long term investment di mana begitu orang-orang diinvest dengan education, they will get better dan banyak hal-hal yang bisa diubah dalam segi new perspektifnya gitu karena pada dasarnya aku bilang nih long term investment doesn't mean ketika kita udah mulai invest more education kita nggak akan harapkan hasil yang sama atau get back yang sama dalam waktu singkat 1 sampai 2 tahun. Makanya ini menjadi sebuah konsep yang menarik untukku karena tantangan yang sama benar-benar ditekankan dalam timeline yang sangat jauh tapi at the same time kita benar-benar harus memikirkan gimana sebenarnya uh, ini benar-benar bisa tercapai dan benar-benar conduct-nya itu sesuai dengan uh, apa sih number 4. Selain itu mungkin top 2-nya dan top 3-nya SDGs 8, SDGs 9 gitu. SDGs 4 is the best one for me. Oke, jadi nomor 4 ya yang paling kamu apa fokusin. Nah, could you share a little bit about your project, Kavin? Karena kan kamu tadi Oh, tentang edukasi nih. Nah, itu kalau di Indonesia kamu ngerjain project apa nih? Sedikit sih I see. bocoran gitu. No, Oke, no, no, oke. no, no, that's good, that's good. Thank you Kak untuk hal itu. So, untuk dreamers di luar sana yang lagi dengar, jadi project yang aku lakuin itu namanya #WhereEnough. Is the anti-bullying organizations, anti-bullying, dan kita fokus ke eradicate atau eradikasi pengurus bullying di Indonesia. Tapi fokus yang kita lakukan itu berbeda-beda di tiap periode. Periode terakhir itu di 2022 itu 2022 itu tentang uh, cyberbullying dan di situ kita fokus gimana sih sebenarnya eradicate cyberbullying melalui social media campaign yang kita lakuin di Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter dan beberapa sosial media partner yang kita punya gitu. Dan aktivitas yang kita lakuin itu mostly engage ke young people dan di organisasi ini juga dari kita untuk kita berarti dari umur-umur segitu juga kita ada rekrut orang-orang yang di staff menjadi staff kita sekitar 40 sampai 45 orang dan itu range dari 6 divisi yang bersamaan secara simultan membuat aktivitas yang kita lakukan di sosial media. Sebagai contoh, ada perlombaan, weekly podcast, like seperti yang Kak Adi lakuin. Kita juga ada daily daily post tentang campaign tentang quotes, for example, atau hal-hal yang berhubungan dengan tren-tren sekarang seperti itu. Dan ini kita incorporate dalam sosial media kita dan tidak terlepas dengan kegiatan yang kita lakukan untuk people to make them know gitu atau aware tentang bullying itu. Seperti Mm-mm. itu sih Kak. Keren, keren, keren. Ini saya apa bullying ini tuh apa topik yang istilahnya sangat penting ya untuk dibicarakan karena apalagi di zaman teknologi sekarang ya, zaman serba apa Mhm. sosial media yang sangat gencar itu penting banget. Keren, keren, keren. Benar, benar. Tadi tuh di umur Thank berapa, Vin? you. Keputus sampai 26 tahun? Iya, itu di umur 17 sampai 26 tahun yang biasanya engage di Wear Enough. Oke, I Seperti see, itu. I see. Oke, jadi itu udah sering apa mengadakan campaign, meeting, pokoknya istilahnya meningkatkan awareness ya di young people ya untuk lebih aware terhadap bidang itu. Oke, jadi Benar. masih masih jalan ya sampai sekarang, Vin. Sekarang kita lagi hiatus karena satu dan dua hal, tapi most of the things bakal balik di tahun ini atau di tahun depan awal. Hmm, Seperti itu. oke. Good luck nih. Biar jalan lagi nih. Soalnya itu keren banget kan. Dan Thank biasalah you. kalau ada apa kegiatan itu kadang hiatus tuh perlu kali ya untuk refleksi lagi, untuk melihat lagi Benar, visi misi ke depan mau diapain benar. gitu. Ya nggak sih? Benar, benar, benar banget. Mungkin ini juga salah satu tantangan juga ya, terlebih waktu kita di Kelinap ini di dalam masa. I think online dan sekarang kita harus benar-benar relevan dengan situasi sekarang. So, most of the things benar tadi kata Kak Ade untuk buat uh, refleksi, for example gitu, untuk kita sendiri untuk tahu seberapa
dalam atau seberapa bentuk program itu tadi. Hmm, oke oke Pin. Jadi tadi udah panjang lebar tentang proyek kamu. Nah, sekarang adakah misalnya dari apa kesukaan kamu, apa eh, antusiasis kamu terhadap sustainability? Nah, program apa aja sih yang pernah kamu ikutin karena hal itu nih? Aku tahu banyak nih, udah banyak. Tapi bolehlah sebut, boleh semuanya juga. Pokoknya yang paling memorable atau apakah nih? Oh, Banyak banget ya. nggak, no, 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 no. I think not that many gitu. But I think kalau misalnya aku bilang UPG, apa mungkin kak ini? I Ya, think okay, it's okay, okay. So I think aku suka UPG ya. I think itu benar-benar wonderful dan insightful. It's one in the lifetime achievement for me gitu. Kenapa aku nggak mau membuat sugar coating, tapi ini program benar-benar ngebantu aku nge-reflect diriku tentang Sustainable Development Goals dan ketemu sama orang-orang yang gila di luar sana, yang dari Forbes lah, for example, orang-orang yang benar-benar passion tentang environment, orang-orang yang benar-benar passion tentang feminis, orang-orang yang benar-benar passion tentang minyak jadi apa tentang campaign for example. So I think this program benar-benar ngebantu aku ngedefine itu. Dan apa sih programnya, namanya United People Global Sustainability Leadership Program UPGSL. Dan program ini dari United People Global, dan program ini invite I think 40 atau 60 people untuk join di pergi ke Hurricane Island. It's on di dekat Maryland States atau dekat Massachusetts, agak nyebrang lagi di US. Dan di program ini kita benar-benar dilatih soal Sustainable Development Goals, UPG values, dan gimana sebenarnya kita bisa bawa program yang kita inisiat di program itu untuk dibawa ke negara kita. So buat lifetime achievement, satu karena dari program ini aku bisa dirikan hashtag Wear Enough, program yang aku sebut sebelumnya. Dan yang kedua, dari program ini aku bisa connect dengan banyak orang. Salah satu yang insight dan benar-benar life changing for me, aku bisa connect dengan salah satu orang yang sampai sekarang aku masih connect, yang ngajak aku untuk ikut banyak program. Dan hmm. dia mengundangku banyak hal. So, I think this whole connections bisa bantu aku untuk ketemu dengan orang luar luar biasa di luar sana. Dan salah satunya Kak Ade sendiri. I think kalau misalnya kita nggak kenal di UPG, kita nggak akan bisa lakukan recording ini, for example. I don't want to make it sugar coating, but aku benar-benar ngerasa hal itu jadi bantu aku untuk refleksi diri sih. Ternyata uh, banyak hal di luar sana yang mungkin bisa jadi bagian lain dari apa yang aku lakuin sih. So ya. Oke, jadi UPG ya, United People Global. That's a good answer because karena apa pertanyaan selanjutnya bakal relate sama UPG ini. Nah, karena Kevin ini kan angkatan pertama nih, Pin. Pasti kamu kan melihat perkembangan yang kayaknya begitu begitu pesat ya UPG ini. Kamu Hmm. 2019 dan kamu 2 kali ke Hurricane Island. Wah, itu impian banyak orang ya, maksudnya bisa Oh, ke Hurricane Island. Nah, terus pertanyaanku nih, Vin. Eh, kayak durasi dari 2019 sampai ke 2022 ya kemarin yang ke Amerika ya. itu, ada nggak sih perbedaan nih dari kamu sebelum, dari angkatan pertama sampai kamu ke sana kembali nih, after and before-nya nih, before and after. I see, I see. Good questions, thank you ya Kak. Udah nanya nih. So, I think after dan before-nya, berarti asumsinya aku udah pergi berangkat di 2019, dan apa yang kurasakan berbeda di 2022. Seperti itu pertanyaannya. Ya, betul Oke, betul. benar. Oke, I think hal yang paling berbeda, 2019 itu kita benar-benar inisial program ya. Benar-benar orang angkatan pertama. So, I think most of the things yang kita lakukan itu benar-benar belajar waktu di island itu. Meski sedikit yang kita pelajarin soal islandnya dan practical things ya. Dan ternyata di 2022 program kurikulumnya diubah karena sudah dipelajarin secara online oleh beberapa peserta, dan aku juga udah pernah. So I think kita lebih banyak lakukan interaksi di pulaunya sendiri. So these practical things yang benar-benar aku suka gitu. Dan yang kedua, I think waktu itu waktu aku 2019 aku yang paling muda. Yang lainnya Hmm. itu ada yang dokter, ada yang PhD, and they just like they are so great. And even kayak, aku ngapain di sini di umur 19 tahun gitu, kayak mama gitu, kayak why do I have to do this? Nah, it's Lucu something banget. like that. Dan itu kan aku solo traveling ya. But yeah, I think kayak karena aku paling muda. Berarti di 2022 mereka mulai diverse, dan itu kayak gap umurnya makin lebih kecil. Aku nggak nemu sampai umur yang
40 ke atas gitu. Ada beberapa yang 35 lah gitu. I think kayak nggak, umur bukan sebuah umur hanya angka benar, tapi beberapa saat ada beberapa saat kayak oh pembicaranya kurang relevan ya. I don't know kayak other than this sustainable development goals. Dan yang ketiga, I think kayak uh, it's I think ketika aku ke sana berarti kan aku udah pernah dapat ya programnya. Mm-mm. Tapi belajar soal SDGs itu bukan sebuah hal yang statis ya, soal dinamis kayak apa yang kita pelajarin sebelumnya mungkin bisa berbeda gitu. Bahkan ya we know for example the climate change kayak gitu makin mengerikan gitu. And I just like aku lihat ada artikel di TikTok, TikTok is not a good reference but I love it. Dibilang kayak oke ada orang pria di Cina yang bermasalah dengan jamur udah kayak The Last of Us films gitu. So I don't have this kind of direct correlations but I think kayak oh this is a new karena new curriculum tadi gitu. So I think dari itu dan yang last but not least is karena aku udah punya program yang aku bawa, jadi aku punya insight yang baru yang bisa aku dapat untuk nge-develop more to my program gitu. So all these things is a new things for me, ya. I see. Jadi aku bisa highlight nih. Jadi meskipun udah pernah sebelumnya, ilmu itu selalu berkembang dan kamu juga eager to learn ya new apa something new gitu. Terus yang aku agak menggelitik tadi nih, kan kamu memulai itu di waktu yang muda tadi bilang kamu 19 tahun gitu. Itu kamu ekspektasi gak sih Pin? Maksudnya mungkin kalau seumuran kamu tuh waktu itu kayaknya sibuk kuliah atau sibuk organisasi. Tapi kamu udah terbang gitu kemana dan ketemu banyak orang gitu dari seluruh dunia gitu. Waktu itu pernah expect nggak? That's interesting actually. Jadi aku mau ngasih fun fact ya teman-teman. Jadi 2019 itu aku dapat program ini random dari snapgram seseorang yang it's unexpected, tapi as long as we have the efforts gitu dan I was trying to, makanya aku bisa coba.